Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Pemburu Kepala, bagian 1. Rangga mengayunkan kakinya perlahan-lahan menyusuri jalan setapak yang melingkari kaki Gunung Anjar. Siang ini udara cerah sekali. Langit tampak bersih, tanpa sedikit pun awan menggantung. Pantas saja sinar matahari begitu bebas menerobos permukaan bumi. Namun angin yang berhembus agak kencang, membuat terik sang surya siang ini agak berkurang. Rangga benar-benar menikmati kecerahan hari ini. Pendekar Raja Wali Sakti itu terus melangkah sambil sesekali menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Meskipun matahari bersinar terik, namun udara di sekitar Gunung Anjar cukup terasa sejuk. Bahkan cenderung dingin. Pemuda berbaju rompi putih itu menghentikan ayunan kakinya ketika melihat seekor kelinci gemuk berbulu putih bersih. Mendadak saja perutnya berkeruyuk seperti minta diisi. Sejak pagi tadi Rangga memang belum menemukan sedikit makanan pun untuk mengganjal perutnya. Perlahan Rangga membungkuk, lalu memungut sebutir kerikil. Lalu dengan tubuh masih terbungkuk, pendekar Raja Wali Sakti itu menjentikkan jarinya disertai pengerahan tenaga dalam sedikit. Kerikil yang dipungut tadi, seketika melesat cepat bagai kilat. Maka kelinci gemuk yang malang itu menggelepar begitu kepalanya tersambit oleh Rangga. Wow, Rangga bersorak kegirangan. Bergegas pemuda berbaju rompi putih itu berlari menghampiri kelinci yang sudah tidak bernyawa lagi. Namun mendadak saja dia jadi tertegun, karena pada leher kelinci itu tertancap sebatang anak panah. Padahal tadi kelinci itu dilempar hanya dengan batu kerikil. Belum sempat Rangga berpikir jauh, tiba-tiba saja terdengar suara bergemerisik dari arah depan. Sebentar kemudian muncul seorang gadis berwajah cantik sambil membawa sebuah busur dan sekantung anak panah pada punggungnya. Dia juga nampak terkejut melihat seorang pemuda berdiri dekat bangkai kelinci. "Kau akan mencuri kelinciku, ya?" bentak gadis itu galak. "Heh, ini kelincimu." Rangga menunjuk kelinci berbulu putih yang masih tergeletak di depan kakinya. "Apa matamu sudah buta, heh?" sentak gadis itu semakin berang. "Kau lihat, panahku menancap di lehernya, maka berarti kelinci ini milikku." Rangga menatap bangkai kelinci di depannya. Selain kepala kelinci itu berlubang akibat kena timpukan batu kerikil, juga di lehernya menancap sebatang anak panah hingga tembus. Namun belum juga pendekar Raja Wali Sakti itu bisa berbicara lebih jauh lagi, terdengar derap langkah kaki kuda menuju tempat ini. Tak berapa lama kemudian, muncul 5 orang penunggang kuda. Satu orang tampak masih muda, dan mungkin berusia sebaya dengan pendekar Raja Wali Sakti. Sedangkan 4 penunggang kuda lainnya sudah setengah baya. Mereka semua mengenakan pakaian cukup indah. Belum juga ada yang membuka suara, dari arah yang sama muncul lagi sekitar 30 orang berkuda bersama satu kereta kuda barang. Yang membuat Rangga semakin tidak bisa buka mulut, rombongan terakhir ini ternyata para prajurit dari sebuah kerajaan. Dari lambang yang dibawa, pendekar Raja Wali Sakti itu sudah bisa menebak kalau mereka berasal dari kerajaan Kedung Antal. Sebuah kerajaan yang cukup besar di wilayah kulon ini. "Ada apa, adik Ranti?" tanya pemuda yang sudah turun dari punggung kudanya. Dihampirinya gadis yang masih berdiri berkacat pinggang di depan Rangga. "Ini, dia akan mengambil kelinci yang baru saja kupanah," sahut gadis yang dipanggil dengan nama Ranti itu, seraya menuding pendekar Raja Wali Sakti. "Kakang Nadara, hukum saja dia karena berani mengakui hasil buruanku." Pemuda yang dipanggil Nadara itu menatap bangkai kelinci sebentar, kemudian beralih pada Rangga yang masih diam saja. Kakinya melangkah maju 2 tindak mendekati, kemudian memungut bangkai kelinci itu. Dan kini kepalanya terangguk seraya menyunggingkan senyum. "Kisanak, boleh aku tahu, siapa namamu?" Lembut dan ramah sekali nada suara Nadara. "Rangga," sahut Rangga singkat. "Maafkan atas kekasaran adikku, Kisanak. Aku yakin, kelinci ini milikmu," tegas Raden Nadara seraya menyodorkan kelinci itu pada Rangga. "Terima kasih, tapi, Kisanak ini menginginkannya. Biarlah aku mencari kelinci lain," dengan halus sekali Rangga menolak. Raden Nadara berpaling memandang adiknya yang memberengut tidak puas akan sikap Rangga. Tanpa berkata apa-apa lagi, gadis itu membalikkan tubuhnya dan melompat naik ke punggung kuda yang dibawa salah seorang berpakaian prajurit. Seekor kuda putih yang gagah sekali, wajah Ranti masih memberengut tertekuk dalam.
Pandangannya begitu tajam menusuk langsung pada pendekar Raja Wali Sakti. "Adik Ranti, dia sudah memberikan kelinci ini padamu. Kau tidak ingin menerimanya?" Lembut sekali nada suara Raden Nadara. "Berikan saja padanya. Aku tidak butuh." Ketus sekali jawaban Ranti. Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu kembali menyodorkan kelinci itu pada Rangga. "Terimalah. Adikku akan semakin marah jika kau tidak suka menerimanya. Maafkan dia, Kisanak," ujar Raden Nadara. Sebentar Rangga menatap Ranti yang langsung mendengus sambil membuang muka, kemudian kembali memandang Raden Nadara yang masih menyodorkan kelinci itu. "Baiklah, tapi akan kuberi gantinya, nanti," kata Rangga menyerah. Pendekar Raja Wali Sakti itu menerima kelinci dari tangan Raden Nadara. Sedangkan pemuda itu menganggukkan kepalanya sedikit, lalu melompat naik ke punggung kudanya. Gerakannya sangat ringan dan indah, menandakan kalau kepandaiannya cukup tinggi. Tidak berapa lama kemudian, rombongan itu bergerak meninggalkan lereng Gunung Anjar ini. Rangga masih berdiri mematung memandangi rombongan yang terus bergerak menuruni lereng. Dipandangi kelinci itu, lalu diangkat ke atas, hingga sejajar wajahnya. Bibirnya tersenyum dan kepalanya menggeleng beberapa kali. Rangga menghentikan ayunan langkahnya ketika tiba-tiba mendengar suara ribut dari arah selatan kaki Gunung Anjar ini. Sebentar dipastikan suara-suara yang terdengar jelas itu. Dan ketika yakin kalau itu adalah suara pertarungan, dengan cepat rubuhnya melesat. Pendekar Raja Wali Sakti berlari kencang mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Sungguh sempurna ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Begitu cepatnya, sehingga yang terlihat hanya bayangan putih berkelebat menyelinap dari satu pohon ke pohon lainnya. Dalam waktu tidak berapa lama saja, pendekar Raja Wali Sakti itu sudah sampai di kaki Gunung Anjar sebelah selatan. Dan hatinya terkejut begitu melihat para prajurit kerajaan Kedung Antal tengah bertarung sengit. Namun yang membuat pemuda berbaju rompi putih itu jadi terperanjat adalah pertarungan itu dilakukan oleh para prajurit yang berpakaian sama. Ya, sama-sama prajurit kerajaan Kedung Antal juga. Pandangan pendekar Raja Wali Sakti langsung tertumbuk pada Ranti yang tengah bertarung sengit melawan 10 orang prajurit. Tidak jauh dari gadis itu, terlihat Raden Nadara yang juga tengah bertarung sengit melawan 2 orang berpakaian gemerlap, seperti pakaian seorang panglima perang. Ada apa ini? Kenapa mereka saling bertarung? Rangga bertanya pada dirinya sendiri. Namun pertanyaan itu belum bisa terjawab, karena Rangga melihat Ranti semakin terdesak. Bahkan tubuhnya kini menerima pukulan telak, sehingga membuatnya sempoyongan. Pada saat itu, salah seorang pengeroyoknya sudah mengibaskan sebilah pedang ke arah leher. "Celaka!" sentak Rangga mendesis. Tanpa berpikir panjang lagi, pendekar Raja Wali Sakti itu langsung melesat, dan segera mengirimkan satu pukulan keras ke arah orang yang hendak memenggal kepala Ranti. Pukulan Rangga tepat mengenai dada orang itu. Dekhak! Ah! Orang itu memekik keras, dan seketika tubuhnya terpental jauh ke belakang. Buru-buru Rangga menarik tangan Ranti, dan membawanya keluar dari arena pertarungan. Gadis itu nampak tersengal, akibat dadanya terkena satu pukulan keras bertenaga dalam cukup tinggi. Sebentar Rangga mengamati gadis itu. Ternyata pukulan yang diterima Ranti tidak terlalu berbahaya. "Sebaiknya kau cepat tinggalkan tempat ini," ujar Rangga. "Tidak, aku harus membunuh keparat-keparat itu," sentak Ranti. Langsung saja gadis itu melesat cepat, kembali terjun dalam kancah pertempuran. Sementara Rangga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan hanya bisa menyaksikan saja. Memang, dia tidak tahu, mana lawan dan mana kawan. Sebab mereka sama-sama mengenakan pakaian prajurit yang serupa. Pendekar Raja Wali Sakti itu memandang Raden Nadara. Ingatannya langsung tertuju pada peristiwa pagi tadi. Memang, pemuda itu bijaksana sekali waktu menyelesaikan pertikaiannya dengan Ranti. Kelembutan dan kebijakan Raden Nadara membuat Rangga jadi bersimpati dan mengaguminya. Di samping itu, Raden Nadara juga bisa membedakan hasil panah adiknya dengan lemparan batu kerikil Rangga pada tubuh seekor kelinci. Dengan tepat bisa dipastikan kalau Rangga yang lebih dahulu mendapatkan kelinci itu. Setelah mempertimbangkan masak-masak, pendekar Raja Wali Sakti itu langsung mengambil keputusan. Terlebih lagi saat melihat pemuda itu tampak terdesak oleh lawan-lawannya. Bahkan yang mengeroyok Ranti juga semakin bertambah banyak saja.
Sedangkan hanya beberapa saja dari para prajurit yang masih berbaku hantam. Aku harus membantu mereka. Hiya! Bagaikan burung Raja Wali, Rangga melesat ke arah Raden Nadara. Dan seketika itu juga dilontarkan beberapa pukulan ke arah para pengeroyok pemuda itu. Jerit pekik melengking tinggi terdengar saling sahut, disusul berpentalannya beberapa tubuh. Saat itu juga Rangga melesat balik, langsung menuju tempat Ranti bertarung. Beberapa pukulan dilontarkan. Kembali jeritan-jeritan melengking tinggi terdengar menyayat, disusul ambruknya beberapa tubuh yang mengeroyok Ranti. Terjunnya pendekar Raja Wali Sakti dalam kancah pertarungan, membuat Raden Nadara dan Ranti jadi heran. Namun hal ini memberi kesempatan pada mereka untuk memperhebat serangan-serangannya. Dan lain halnya dengan yang diderita para prajurit itu. Mereka jadi kelabakan, karena Rangga bertarung dengan berpindah-pindah tempat. Gerakannya sungguh cepat luar biasa, dan tidak terduga sama sekali. Hingga dalam waktu tidak berapa lama saja, sudah tidak terhitung lagi, berapa orang yang roboh terkena pukulan maut pendekar Raja Wali Sakti. Mundur, tiba-tiba terdengar teriakan keras menggelegar. Saat itu juga, para prajurit yang mengeroyok Raden Nadara dan Ranti berlompatan mundur. Tak lama kemudian, kembali terdengar teriakan memberi perintah. Cepat sekali para prajurit itu berlompatan pergi, dengan meninggalkan puluhan mayat bergelimpangan. Hanya sekitar 15 prajurit saja yang masih tinggal, ditambah Raden Nadara, Ranti, dan 4 orang laki-laki setengah baya. Suasana yang semula gaduh dipenuhi suara jerit melengking dan denting suara senjata beradu, mendadak saja jadi sunyi senyap. Kini suasananya seperti berada di tengah-tengah kuburan saja layaknya. Mereka yang masih hidup, hanya bisa memandangi mayat-mayat yang bergelimpangan. Sementara itu, pendekar Raja Wali Sakti sudah duduk dengan enaknya di bawah sebatang pohon rindang. Dicabutnya sejumput batang rumput, dan diselipkan ke sudut bibirnya. "Kakang," Ranti menggamit ujung jari Raden Nadara. Gadis itu mengerdipkan sebelah matanya, menunjuk pada Rangga yang asyik duduk di bawah pohon. Raden Nadara berpaling ke arah pendekar Raja Wali Saka itu. Dilangkahkan kakinya, diikuti Ranti dan 4 orang laki-laki setengah baya ke arah Rangga. Mereka semua berdiri di depan Rangga. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti itu kelihatan masa bodoh saja. "Kelinci pemberianmu enak sekali, Kisanak." "Terima kasih," ucap Rangga, ringan sekali suaranya. "Kisanak, kaukah yang tadi membantu kami?" Langsung saja Raden Nadara memberi pertanyaan. "Aku hanya sekedar membalas kebaikanmu saja," sahut Rangga enteng. "Terima kasih, hanya saja aku menyesalkan karena jatuhnya banyak korban." Pelan sekali nada suara Raden Nadara. Kakang selalu saja begitu. Sudah tahu mereka ingin membunuh kita," dengus Ranti. Rangga menatap gadis itu sejenak, kemudian berdiri. Tampaknya mereka juga para prajurit. "Kenapa menyerang teman sendiri?" tanya Rangga ingin tahu. "Mereka bukan prajurit, tapi manusia setan," dengus Ranti menyerobot. "Ranti," Raden Nadara mengerdipkan matanya pada gadis itu. "Memang kenyataannya, aku tidak mau menutup-nutupi kebusukan. Toh, akhirnya akan tercium juga," sentak Ranti ketus. "Tapi kau tidak boleh. Dia telah menyelamatkan nyawa kita, Kakang. Apa salahnya jika kita memberitahu?" "Ranti," bentak Raden Nadara cepat. Ranti langsung diam, wajahnya memberengut, kemudian membalikkan tubuhnya. Gadis itu berjalan cepat menghampiri kudanya yang tengah merumput di tepian sungai kecil yang airnya berubah merah, karena beberapa tubuh bersimbah darah tenggelam di sana. "Maaf, adikku manja sekali. Tapi belum pernah dia cepat tersinggung begitu," ucap Raden Nadara. "Tidak apa," desah Rangga seraya mengangkat sedikit bahunya. Raden Nadara tersenyum tipis, kemudian menghampiri pendekar Raja Wali Sakti lebih dekat lagi. "Aku ingin sedikit bicara denganmu." "Boleh," kata Raden Nadara. Kembali Rangga mengangkat bahunya, lalu mengayunkan kakinya begitu Raden Nadara melangkah menjauhi 4 orang laki-laki berusia setengah baya yang selalu mendampinginya. Keempat laki-laki itu kemudian memberi perintah pada sisa prajurit yang masih hidup untuk bersiap-siap. Dengan keadaan lesu dan kelelahan, mereka menyiapkan kuda yang tidak beraturan tempatnya. Juga, dikumpulkannya peralatan yang berserakan di antara mayat-mayat bergelimpangan. "Aku tahu, kau bukan orang sembarangan. Kau pasti seorang pendekar.
Saat ini kami memang membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan, jelas Raden Nadara. Ah, aku hanya orang biasa saja, Rangga merendah. Begini, Kisanak, jika kau bersedia mengawalku sampai ke kerajaan Karangsetra, aku janji akan memberimu hadiah dan kedudukan yang tinggi di istana. Raden Nadara langsung pada pokok pembicaraan. Rangga jadi tertegun begitu mendengar Karangsetra disebut. Hatinya jadi bertanya-tanya sendiri. Ada sesuatu yang menarik hatinya, terlebih lagi tujuan mereka ke kerajaan Karangsetra. Aku tidak memaksamu, Kisanak. Jika kau tidak bersedia pun tidak apa-apa. Kau boleh menentukan keputusan sendiri, sambung Raden Nadara. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa kau ke Karangsetra? Tanya Rangga tidak bisa menahan keingintahuannya. Maaf, Kisanak, sayang sekali hal itu tidak boleh diberitahukan siapa saja. Aku membawa pesan khusus dari Ayahanda Prabu untuk disampaikan secara pribadi pada Gusti Prabu Rangga. Namamu persis sekali dengan Raja Karangsetra, Kisanak. Ah, hanya kebetulan saja, buru-buru Rangga menutupi rasa keterkejutannya. Ya nama memang bisa saja sama, desah Raden Nadara. Rangga hanya mengangkat bahunya saja. Hatinya bersyukur, karena tidak ada yang mengenali kalau sebenarnya dia sendirilah Raja Karangsetra. Memang dalam keadaan seperti ini, orang biasanya mengenalnya sebagai pendekar Raja Wali Sakti. Seorang pendekar muda yang terlepas dari segala keterkaitannya dengan urusan kerajaan Karangsetra. Sedangkan Rangga sendiri memang jarang berada di istana. Dia lebih senang hidup di alam bebas, mengembara, berpetualang di dalam kerasnya rimba perlatan. Baginya, lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di alam bebas, daripada di dalam istana sendiri. Memang tak ada yang bisa dilakukannya jika harus diam dalam lingkungan benteng istana. Hanya saja, pengembaraan itu menuntutnya selalu jauh dari Karangsetra sendiri. Padahal dia ingin melihat secara langsung kehidupan rakyatnya. Tapi, kesempatan untuk selalu dekat dengan rakyat biasa, seperti terampas oleh berbagai macam petualangan yang tidak akan pernah berakhir sampai usia menggerogoti kehidupan. Bagaimana, Kisanak? Nada suara Raden Nadara seperti mendesak. Apakah prajurit-prajurit itu tidak cukup? Tanya Rangga belum bisa memutuskan. Sebenarnya cukup, apalagi ada 2 orang patih dan 2 panglima menyertaiku. Tapi, kata-kata Raden Nadara terputus, seperti ada sesuatu yang sangat dirahasiakan. Ah, sudahlah, tidak seharusnya aku banyak bicara padamu, Kisanak. Oh, ya, terima kasih sekali lagi karena kau telah menolong kami. Setelah berkata demikian, Raden Nadara membalikkan tubuhnya, dan berjalan menghampiri yang lain. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti hanya memandangi, namun benaknya penuh digelayuti berbagai macam pertanyaan. Raden Nadara melompat ke punggung kudanya yang dipegang salah seorang prajurit. Yang lain pun bergegas melompat naik ke punggung kuda masing-masing. Sebentar pemuda itu memandang Rangga yang masih berdiri mengamari, kemudian menggebah kudanya. Dan rombongan yang jumlahnya sudah berkurang itu kemudian bergerak cepat, meninggalkan kepulan debu di angkasa. Rangga masih berdiri mematung memandangi rombongan dari kerajaan Kedung Antal yang semakin jauh meninggalkan tempat ini. Arah yang dituju memang jelas ke selatan, dan itu menuju ke kerajaan Karangsetra. Namun, paling tidak masih membutuhkan waktu 2 pekan untuk sampai di sana dengan berkuda. Pasti ada sesuatu di kerajaan Kedung Antal, sehingga Prabu Raketu mengirim utusan petibadi, gumam Rangga pelahan. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengalihkan pandangannya ke arah utara. Di balik Gunung Anjar ini, terletak kerajaan Kedung Antal. Sebuah kerajaan yang sangat besar, dan terkenal dengan ketangguhan angkatan perangnya. Sehingga, tidak sedikit kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya yang bernaung di bawah kerajaan itu. Bahkan banyak pula yang dengan sukarela menggabungkan diri. Rangga jadi teringat ketika dinobatkan sebagai raja pertama di Karangsetra. Prabu Raketu adalah tamu undangan yang pertama kali datang, dan memberi restu serta hadiah yang sangat indah. Sebuah kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda putih. Kini, sepertinya Prabu Raketu sedang mendapatkan kesulitan, sehingga mengirimkan kedua anaknya untuk melakukan tugas khusus ke Karangsetra. Tapi pendekar Raja Wali Sakti itu belum tahu, apa maksud Raden Nadara dan Rata Ayu Ranti ke Karangsetra. Sebaiknya aku langsung saja ke Kedung Antal. Toh di istana ada Adi Danupaksi,
Rangga mengambil keputusan. Setelah memantapkan hatinya, pendekar Raja Wali Sakti langsung berlari cepat meninggalkan kaki Gunung Anjar ini. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh, sebentar saja kaki Gunung Anjar sudah tertinggalkan. Namun mendadak saja, dia berhenti berlari. Pandangannya lurus ke arah utara. Bodohnya aku ini. Perlu 5 hari untuk sampai ke sana jika dengan cara begini. Dengus Rangga pada dirinya sendiri. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengedarkan pandangannya berkeliling. Sunyi, tak ada seorang pun terlihat di sekitarnya. Hanya pepohonan dan padang ilalang yang tampak. Rangga tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam. Kepalanya terdongak tegak, menatap langit, kemudian bersiul nyaring melengking tinggi dengan irama yang aneh terdengar di telinga. Sutigat. Rangga masih berdiri tegak sambil mendongakkan kepala menatap langit. Kembali ditariknya napas dalam-dalam, dan bersiul sekali lagi. Kepalanya tetap tegak memandangi langit yang cerah tanpa awan sedikit pun menggantung. Lama juga menunggu, tapi akhirnya bibirnya tersenyum juga saat melihat satu titik hitam di angkasa. Makin lama, titik kecil itu semakin membesar, dan terlihat jelas bentuknya. Tampak seekor burung Raja Wali berwarna keperakan melayang menuju ke arah pemuda berbaju rompi putih itu. Terbangnya cepat sekali bagaikan kilat saja layaknya. Kraah! Raja Wali, kesini, seru Rangga seraya melambaikan tangannya. Burung Raja Wali raksasa itu menukik deras, lalu mendarat manis di depan Rangga. Dia berkaokan beberapa kali sambil mengembangkan sayapnya yang lebar. Bergegas Rangga menghampiri, lalu memeluk leher burung raksasa itu. Rangga memang selalu memeluk burung itu jika bertemu. Kraah! Raja Wali, tolong antarkan aku ke kerajaan Kedung Antal. Tidak jauh, letaknya di balik Gunung Anjar ini, kata Rangga memberitahu. Kragehaka. Raja Wali Putih mengepakkan sayapnya seraya mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, Raja Wali Putih. Tapi, tampaknya gawat sekali, kata Rangga sepertinya mengetahui maksud burung Raja Wali raksasa itu. Raja Wali Putih menyorongkan kepalanya ke depan, lalu mematuk tanah 3 kali. Rangga mengamati tingkah burung raksasa itu penuh perhatian. Iya, aku tahu, tapi kalau keadaan terpaksa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku perlu sekali bantuanmu, Raja Wali. Mungkin kali ini kau juga harus terjun langsung, ujar Rangga lagi. Kragehaka. Bersambung ke Pemburu Kepala 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.